Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Oke sob, kita langsung bahas part 8 aja ya. Sebelumnya diceritakan bahwa Dewa Rulai bertarung dengan dua jenderal sakti yang kekuatannya tidak main-main. Dan di akhir pertarungan, Jenderal Timur berpihak pada Dewa Rulai karena dia tahu Kaisar Sitian sudah berubah. Lalu menyuruh Dewa Rulai untuk pergi agar tidak ditangkap oleh prajurit langit. Cerita langsung flashback ke masa lalu, di mana Yusho terluka karena menyelamatkan Aoksuei dari serangan Garuda. Aoksuei yang melihat Yusho terluka merasa bersalah dan kemudian memberi pesan pada Yusho lewat kertas. Yusho yang menerima pesan itu langsung menemui Aoksuei di hutan. Aoksuei pun menanyakan keadaan Yusho. Kini Aoksuei yang merasa bersalah ingin Yusho membunuhnya saja, tapi Yusho tak mau karena bagaimanapun juga mereka bersahabat yang akan menolong jika dalam bahaya. Aoksuei yang terus merasa bersalah ingin Yusho menghindar darinya karena dia merasa malu telah membuat Yusho cedera parah dan klan naga akan mengolok-olok dirinya. Yusho yang membujuk Aoksuei bahwa ini bukan salahnya, tapi ini adalah takdir, malah membuat Aoksuei marah lalu pergi meninggalkan Yusho. Kini Aoksuei yang sudah sadar dari pingsannya bertemu kakek naga bernama Najia yang menyelamatkan Aoksuei dari Garuda. Tapi ternyata kakek ini malah mengikat Aoksuei di atas bara api seperti kambing guling. Dan kakek naga ini berniat memanggang Aoksuei. Dan dia berkata bahwa naga dari zaman dahulu sudah saling membunuh dan yang kuat akan memakan yang lemah. Kini Aoksuei pun berteriak karena dia tak mau mati dipanggang. Kakek naga pun langsung mengambil pisau dan mengambil darah Aoksuei untuk diminum. Kakek naga yang mau minum darah Aoksuei langsung melihat masa lalu Aoksuei yang mengambil kitab suci ke barat. Melihat Aoksuei terlibat dengan kitab suci, kakek naga langsung melepaskan dia dari ikatan dan tidak ingin Aoksuei mati. Kakek naga pun menyelamatkan Aoksuei dengan esensi naga sejatinya. Kini Aoksuei yang sudah sadar langsung berada di sebuah taman di langit. Dia pun kaget melihat kakek naga di depannya. Kakek naga kini tahu siapa dan dari mana serta masa lalu Aoksuei dengan tepat. Aoksuei terkejut karena dia ternyata berada di langit luar awan yang merupakan rumah kakek naga legendaris. Aoksuei yang berusaha menyerang kakek naga kini terkejut karena warna petirnya berubah menjadi warna hijau. Hal ini adalah karena esensi sejati naga yang diberikan oleh kakek naga pada Aoksuei agar dia tidak jadi mati. Kini kakek naga menjelaskan dirinya pada Aoksuei. Sang kakek ini ternyata adalah naga yang tercipta setelah kitab suci dan dia merupakan naga pertama di dunia. Dengan kata lain, kakek naga ini adalah moyang dari para naga dan dia juga naga legenda yang mengalahkan para Garuda. 由我战胜迦楼罗的龙人传说，现在见到了传说中的我。他就是
Kini sang kakek naga minta Auxue untuk membantunya sebagai imbalan menyelamatkan Auxue dari kematian. Di kerajaan Naga Laut Timur, ayah Auxue dan kakaknya sedang membahas sesuatu dengan Raja Naga Laut Cina Selatan. Tiba-tiba seorang penjaga berlari menemui ayah Auxue dan bilang bahwa Auxue telah kembali. Sang Raja Naga dan semua orang yang di situ semuanya kaget. Kini Auxue yang kembali sudah duduk di kursi raja dan mengobrol dengan tetua naga. Raja Naga Laut Timur pun sudah datang menemui Auxue. Auxue pun langsung memancing emosi ayahnya. Dan para pengawal pun akan menangkap Auxue. Lalu Auxue mengeluarkan bulu mahkota Garuda yang membuat semua orang terkejut. Karena dengan bulu itu artinya Auxue lulus ujian dan dihormati sebagai naga pemberani dan menghapus semua kesalahannya di masa lalu. Kini Auxue pun merasa lega karena telah lepas dari hukuman naga. Auxue lalu pergi dari dalam istana dan ingat pembicaraannya dengan kakek naga. Sang kakek berkata, efek dari dipindahkan kitab suci membuat yin dan yang tidak seimbang. Hal ini membuat yin tumbuh dengan sangat cepat dan mencemari langit tempat kakek naga tinggal. Akibatnya dia jadi sakit-sakitan. Kini kakek naga ingin kitab suci itu dibawa padanya untuk dimakan. Jika Auxue gagal, maka dia akan dibunuh. Dan Aoling pun juga akan dimakan oleh kakek naga. Kakek naga lalu memberikan gelang Aoling pada Auxue. Jangan sampai gelang itu berubah menjadi gelap. Karena jika sudah berubah dan belum berhasil mendapatkan kitab suci, maka Aoling akan benar-benar dimakan oleh sang kakek. Demi keselamatan Aoling, kini Auxue pergi ke tempat Biksu Tong. Di lain tempat, Raja Sapi dan klannya serta rombongan Biksu Tong menyerbu markas klan lebah. 暗无幽谷，没错，毒蜂的巢穴就藏在其中。大白天也没有阳光直射，正是虫族喜欢的环境。这地方真阴森，几乎无法辨清方向。这次有把握吗？ Kini Perdana Menteri Duoji menggunakan darahnya untuk menunjukkan lokasi yang tepat. 在西北方向。罗杰这次牺牲太大了，我们被毒蜂折磨太深，苦无对策。行，好兄弟。 今日必将毒蜂连根拔起。 Mereka pun langsung menuju tempat sesuai dengan petunjuk dari darah Menteri Duoji. 前方道路越来越窄，若对方有法术护，停下！大王，立刻停下返回！ Ternyata, klan lebah ini sudah menunggu kedatangan dari klan sapi dan sudah menyusun rencana untuk melawan klan sapi. Ratu lebah pun muncul dan bilang ini adalah wilayahnya dan Raja Sapi masih sangat berani untuk melawan klan lebah meski bertarung di wilayah mereka. Kini pertarungan klan sapi dan klan lebah pun telah dimulai. Raja Sapi merasa kekuatannya melemah karena mereka tak bisa menyerap energi alam. Patkai yang ingin sembunyi kemudian ditendang oleh Biksu Tong dan disuruh untuk bertarung. Patkai pun langsung diserang oleh klan lebah dan ada Bailang yang menolong Patkai. Biksu Tong kini langsung bermeditasi agar klan sapi bisa melawan klan lebah dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membaca mantra. Raja Sapi kini sekuat tenaga melawan Ratu Lebah. Di kawasan lebah ini, klan sapi tak mampu menyerap energi alam sehingga klan sapi mengalami kekalahan. Perdana Menteri Duoji yang hampir terkena sengatan lebah langsung ditolong oleh Raja Sapi.
急，撑住！你可不能倒下！ Kini energi dari klan sapi sudah mulai habis, tapi Raja Sapi menyuruh mereka untuk bertahan. Ratu Lebah pun mulai percaya diri untuk memusnahkan seluruh klan sapi. Dan tiba-tiba para lebah yang di langit mulai berjatuhan, membuat Ratu Lebah bingung. Ternyata ini semua adalah berkat meditasi Biksu Tong yang menghancurkan formasi lebah. Ratu Lebah pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menyerang Biksu Tong. Dan Biksu Tong pun dilindungi oleh Wu Qing, Bat Kai, dan Bailang. Hal ini membuat Ratu Lebah harus turun tangan sendiri untuk menyerang Biksu Tong. Dan dengan sigap, Raja Sapi memukul mundur Ratu Lebah. Biksu Tong kini menyuruh Bailang untuk pergi menyelamatkan Xiaoyu. Bailang pun langsung berubah ke mode naga Yusho dan langsung membakar para lebah. Ini Ratu Lebah melanjutkan pertarungannya dengan Raja Sapi. Bailang yang sudah lolos dari area pertempuran langsung berubah menjadi serigala putih dan melacak Xiaoyu dengan penciumannya. Bailang pun menemukan sisik naga milik Xiaoyu dan langsung mencari keberadaan Xiaoyu di sekitar tempat itu. Bat Kai yang terkeroyok lebah ditolong oleh Menteri Duoji, dan kini Menteri Duoji menawarkan diri untuk melindungi Biksu Tong. Bat Kai yang terus mengeluh ini diperingatkan oleh Wu Qing. Dan Biksu Tong berharap Raja Sapi segera mengalahkan Ratu Lebah karena mantranya tidak bisa bertahan terlalu lama. Raja Sapi pun kini berjuang lebih keras demi membunuh Ratu Lebah. Akhirnya Raja Sapi dapat memojokkan Ratu Lebah di batu dengan tombaknya. Saat Raja Sapi ingin membunuh Ratu Lebah, tiba-tiba datanglah Menteri Duoji yang malah menyerang Raja Sapi dengan cambuknya. Hal ini membuat sapi yang lain bingung dengan perbuatan Menteri Duoji yang melukai mata Raja Sapi New Moron. Menteri Duoji yang berkhianat ingin Raja Sapi mati. Hal ini membuat Ratu Lebah senang. Di tempat lain, Bailang sudah sampai di sarang klan lebah. Dia langsung masuk ke sarang itu dan langsung diserang oleh lebah penjaga. Bailang pun kembali berubah ke mode naga dan membakar lebah penjaga. Salah satu lebah yang terbakar ternyata masih hidup dan dipadamkan apinya oleh Bailang. Bailang pun bertanya, di mana Xiaoyu berada? Lebah itu pun berkata, Xiaoyu ada di ruangan kepompong. Bailang pun langsung pergi ke ruangan itu. Di ruang kepompong, Xiaoyu terkepung oleh anak-anak lebah dan dia pun pingsan. Di area pertarungan, Menteri Duoji mengungkapkan rasa kecewanya pada Raja Sapi yang membuat dia akhirnya harus berkhianat. Kini Raja Sapi akhirnya marah dan terpaksa harus bertarung dengan Menteri Duoji.
Raja yang sudah emosi lalu mencekik Menteri Duoji, dan tiba-tiba Ratu Lebah menyerang Raja Sapi dari belakang dan menusuk punggungnya dengan sengatan lebah. Sang ratu pun kini menyuntikkan racun ke dalam tubuh Raja Sapi yang membuatnya kesakitan. Menteri Duoji ternyata sudah lama berkompromi dengan Ratu Lebah untuk menyingkirkan Raja Sapi agar dia bisa menjadi raja bagi klan Sapi. Menteri Duoji yang merasa senang malah kini diserang oleh klan lebah yang membuatnya meninggal. Ratu Lebah kini masih menyuntikkan racun ke dalam tubuh Raja Sapi dan menyerap darahnya. Raja Sapi yang kuat akhirnya bisa bangkit lalu membanting Ratu Lebah. Ratu Lebah kini bingung karena seharusnya Raja Sapi tak mampu bergerak. Lalu dia mengingat saat dia diserang oleh Xiao Yu, yang ternyata serangan itu dapat menetralkan racun lebah miliknya. Ratu Lebah pun kini langsung dihajar oleh Raja Sapi dan dibunuh dengan tombaknya. Bella yang sudah sampai di ruangan kepompong langsung melindungi Xiao Yu dari anak-anak lebah dan membawanya keluar dari tempat itu. Klan lebah yang melihat ratunya telah mati kini kabur dari arena pertarungan. Dan klan Sapi pun bersorak atas kemenangan mereka. Tapi Biksu Tong tidak senang dengan kemenangan itu karena akan muncul masalah baru yang lebih mengerikan. Ternyata masalah itu adalah jatuhnya Raja Sapi ke dalam jiwa gelap karena racun di tangannya sudah mulai menyebar. Ditambah dia tidak bisa menerima kematian Sun Wukong. Di neraka, kini Putri Suyu membujuk arwah wanita untuk segera bereinkarnasi. Suyi pun bertemu dengan pemandu lainnya dan ingin ingat tentang namanya. Dan pemandu yang lain bilang untuk melupakan saja hal itu karena mereka hanya pemandu. Suyi yang masih penasaran lalu teringat kata-kata Sun Wukong yang akan membantunya. Kini Suyi pun mendatangi gentong penglihatan untuk melihat jadi apa reinkarnasi Sun Wukong. Bila Wukong jadi kumbang atau semacamnya, maka Suyi tidak akan memikirkan kata-kata Wukong lagi. Tapi Suyi tak menemukan hasil reinkarnasi Sun Wukong. Dan cerita pun selesai. Kita akan lanjutkan ke part 9 ya sob, dimana part 9 ada part terakhir untuk season 3 ini. Dan selanjutnya kita akan bahas ke season 4 ya. Ditunggu aja rilis season 4 nya ya sob, karena ceritanya akan semakin seru. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye bye.